Setiap manusia terlahir dengan mempunyai haknya yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Hak-hak tersebut tidak dapat diubah ataupun dihapuskan oleh siapapun. Itulah yang disebut dengan hak asasi manusia. John Locke, seorang filsuf dari Inggris, memberikan pandangan tentang sifat alami manusia. Menurutnya, manusia secara alaminya dalam keadaan tanpa politik atau apolitikal, di mana hak alamiah ini harus dilindungi oleh pemerintah. HAM menurutnya adalah hak manusia yang langsung diberikan oleh Tuhan sebagai hak yang kodrati. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya, memiliki sifat suci dan mendasar. Selanjutnya, secara yuridis menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Namun sampai saat ini masih banyak terjadi kasus terhadap pelanggaran HAM dan masih banyak kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan. Di Indonesia sendiri masih banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Masih banyak juga kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan. Munir Said Talib adalah seorang aktivis HAM Indonesia. Jabatan terakhirnya adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial. Saat menjabat Dewan Kontras, dia berjuang bagi orang-orang hilang yang diculik pada masa itu, seperti membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim Mawar dari Kopassus. Kasusnya dimulai ketika 3 jam setelah pesawat yang ditumpanginya lepas landas dari Singapura. Awak kabin melaporkan kepada pilot bahwa seorang penumpang bernama Munir yang sedang menderita sakit. Munir pun dipindahkan duduknya di sebelah seorang penumpang yang kebetulan berprofesi sebagai dokter yang juga sedang berusaha menolongnya pada saat itu. Namun, 2 jam sebelum mendarat, pada tanggal 7 September 2004, pukul 8:10 waktu Amsterdam di Bandara Schiphol, Amsterdam, saat diperiksa, Munir telah meninggal dunia. Pada tanggal 12 November 2004, dikeluarkan kabar bahwa polisi Belanda menemukan jejak-jejak senyawa arsenikum setelah otopsi. Hal ini juga dikonfirmasi oleh polisi Indonesia. Belum diketahui siapa yang telah meracuni Munir pada saat itu, sehingga penegakan hukum HAM yang seharusnya ditegakkan, namun ternyata masih belum bisa diadili dengan baik. Dari pemaparan dan kasus tadi, penegakan HAM harus dimulai dari diri sendiri, seperti menghargai pendapat orang lain, tidak mengambil hak orang lain, dan tidak egois terhadap hak sendiri yang bisa melanggar hak orang lain, sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.